Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi dengan NIM 19082014059 dari kelas PGSD A2 semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan mengadakan variasi. Pertama-tama, apa sih keterampilan mengadakan variasi itu? Keterampilan mengadakan variasi adalah keterampilan guru menjaga agar iklim pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan sikap antusias dan ketekunan, penuh gairah dan berpartisipasi aktif dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran. Selain pengertian, keterampilan mengadakan variasi juga memiliki tujuan dan manfaat di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu pertama, menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa selama proses belajar mengajar. Kedua, memberikan kesempatan bagi berkembangnya bakat ingin mengetahui dan menyelidiki pada siswa tentang hal-hal yang baru. Yang ketiga, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Keempat, memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh cara menerima pelajaran yang disenanginya. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama yaitu variasi gaya mengajar, yang kedua variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran, dan yang ketiga variasi dalam pola interaksi dan kegiatan. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Variasi ini dapat dilakukan melalui 6 cara sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan seperti perubahan nada suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dan dari gembira menjadi sedih. Yang kedua, pemusatan perhatian. Pemusatan dengan lisan untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek. Kunci guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dengan bentuk kata-kata, misalnya perhatikan baik-baik anak-anak. Yang ketiga yaitu membuat kesenyapan sejenak. Kesenyapan adalah suatu keadaan atau diam secara tiba-tiba di tengah-tengah kegiatan pembelajaran atau saat menerangkan sesuatu. Kesenyapan ada untuk memberi waktu berpikir supaya siswa bisa mengingat kembali informasi-informasi yang mungkin dia hafal. 4. Kontak pandang. Saat guru berbicara atau menerangkan, hendaknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas atau siswa. Sebab menatap atau memandang mata setiap siswa bisa membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. Kelima, gerakan anggota badan atau mimik, yaitu variasi dalam ekspresi wajah guru, di mana seperti gerakan kepala, gerakan tangan, dan anggota badan lainnya adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya adalah untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksud, untuk memperjelas penyampaian dari materi pembelajaran. Lalu yang keenam yaitu perpindahan posisi guru. Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu dan menarik perhatian anak didik, dapat pula meningkatkan kepribadian guru, dan hendaklah selalu diingat oleh guru bahwa perpindahan posisi itu jangan dilakukan secara berlebihan. Yang kedua yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran. Yang pertama, variasi media pandang. Penggunaan media pandang dapat diartikan sebagai penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi. Contohnya gambar, bagan, poster, dan grafik. Kedua, variasi media dengar atau audio. Variasi dalam penggunaan media dengar memerlukan sekali saling bergantian atau kombinasi dengan media pandang dan media taktil. Contohnya yaitu seperti berbicara dengan anak didik, rekaman bunyi dan suara, rekaman musik, rekaman drama, dan wawancara. Ketiga, variasi alat yang dapat didengar, dilihat, dan diraba atau audio-visual aids. Penggunaan alat jenis ini merupakan tingkat yang paling tinggi karena melibatkan semua indera yang dimiliki. Hal ini sangat dianjurkan dalam proses belajar mengajar. Contoh dari penggunaan media ini yaitu
seperti film, televisi, radio, dan slide projector. Dan yang keempat yaitu variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Penggunaan alat yang termasuk ke dalam jenis ini akan mampu menarik perhatian siswa dan dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatannya, baik secara perorangan maupun kelompok, misalnya peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, dan boneka. Ketiga, variasi dalam pola interaksi. Adapun jenis pola interaksi atau gaya interaksi yang dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pola guru-murid, diartikan bahwa komunikasi sebagai aksi satu arah. Kedua, pola guru-murid-guru, diartikan sebagai adanya balikan atau feedback bagi guru. Tidak ada interaksi antara siswa atau komunikasi sebagai interaksi. Ketiga, pola guru-murid-murid, diartikan sebagai adanya balikan bagi guru. Siswa saling belajar satu sama lain. Keempat, pola guru-murid, murid-guru, murid-murid, diartikan sebagai interaksi optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid atau komunikasi sebagai interaksi dan multi arah. Dan kelima, pola melingkar, diartikan bahwa setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban. Tidak diperkenankan berbicara dua kali sebelum semua siswa mendapat giliran. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai keterampilan mengadakan variasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.